saya akan mereview kembali materi berkaitan dengan penginderaan jauh. Jadi sebelum kita masuk kepada 7 komponen penginderaan jauh, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh adalah seni atau ilmu untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan objek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat atau sensor tanpa berkontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dianalisis. Jadi yang berikut, karena kita sudah mengetahui mengenai dengan pengertian penginderaan jauh, kita masuk kepada 7 komponen dan 6 komponen penginderaan jauh. Jadi yang pertama ada sumber tenaga. Jadi ini sumber tenaga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tenaga aktif dengan bantuan flash atau cahaya buatan. Jadi yang dimaksud dengan sumber tenaga aktif adalah sumber tenaga yang berasal dari dan yang aktif pada saat pengambilan objek. Jadi misalnya itu adalah flash atau cahaya asli yang didapat dari sebuah alat sensor untuk menganalisis suatu objek dengan melakukan pemotretan dari udara. Yang kedua ada tenaga pasif atau dengan bantuan matahari. Jadi ini tenaga pasif ini bersumber dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima siang hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi atau sore hari. Jadi teman-teman perlu kita ketahui dalam melakukan pemotretan suatu objek itu lebih baik dilakukan di siang hari karena sinar matahari yang dipancarkan oleh matahari lebih terang dibandingkan di pagi hari dan sore hari. Jadi direkomendasikan agar melakukan pemotretan suatu objek dilakukan pada siang hari karena cahaya matahari yang terang. Yang kedua ada komponen atmosfer. Jadi pengertian dari komponen atmosfer itu adalah energi yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak secukupnya masuk. Jadi ini atmosfer adalah mantel bumi. Jadi ini energi tersebut itu dihambat oleh atmosfer melalui serapan. Jadi energi yang masuk ke permukaan bumi, bila tidak ada atmosfer maka energi yang dimasukkan bumi itu sangat panas. Jadi kita masuk ke komponen yang kedua yaitu atmosfer. Jadi ini komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Sebab kondisi atmosfer yang menentukan sebesar dan seberapa banyak sumber tenaga bisa diserap oleh alat tersebut. Apabila cuaca mendung dan berawan, maka bisa memperkecil jumlah sumber tenaga yang diserap oleh alat. Demikian halnya jika ada gangguan lain pada atmosfer. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen O2, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Jadi molekul-molekul ini bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Lalu yang berikut kita masuk ke komponen yang ketiga. Jadi komponen yang ketiga itu adalah interaksi antara tenaga dan objek. Jadi setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter suatu objek itu sendiri.
Jadi, objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga yang menghasilkan foto lebih gelap. Begitu pula sebaliknya. Jadi, ini pada saat alat digunakan untuk memotret gunung yang puncak tertutup oleh salju, sebaliknya memiliki daya pantul yang tinggi. Sebaliknya, saat dipakai memotret gunung yang puncak tertutup oleh lahar, maka hasil foto yang lebih gelap karena ini lahar memiliki daya pantul yang rendah. Lalu yang berikut ada komponen sensor dan wahana. Yang berikut itu adalah komponen sensor dan wahana. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasinya, sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek atau menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju ke objek. Jadi ini sensor adalah alat khusus yang dipasang pada wahana, sehingga saat mendeteksi sebuah objek akan menunjukkan tanda. Lalu wahana ini adalah tempat alat foto dipasang, yakni bisa pesawat, satelit, maupun drone. Jadi yang sering kita lihat adalah drone. Lalu kita masuk ke komponen yang kelima adalah perolehan data. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dan objek. Jadi, bentuk atau jenis data yang diperoleh secara umum ada dua. Yang pertama ada data manual yang diperoleh melalui interpretasi citra. Data kedua adalah numerik yang diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus yang tertanam di sebuah komputer. Lalu yang keenam, kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu komponen penggunaan data. Jadi ini komponen yang terakhir ini adalah komponen penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Proses penggunaan ini menjadi komponen dari teknologi penginderaan. Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada tidaknya manfaat yang diperoleh dari data yang didapatkan. Jika digunakan, maka manfaatnya tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Jadi teman-teman, itu saja penjelasan saya berkaitan dengan penginderaan jauh, pengertian dan komponen dalam penginderaan jauh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.